Bahkan sampai-sampai kalau boleh ditanya saja kepada Bapak Presiden, siapa yang berani datang ke Kediri? Ini kan fenomena banget. Kenapa permasalahan saya, pertanyaan besar saya. Mas Abu dan saya juga berharap, Yai Kafa juga berharap bahwa Bapak Presiden itu berani datang ke Kediri biar menyemangati warganya. Tapi kenapa enggak takut gitu loh? Yang ditakutkan apa gitu loh? Assalamualaikum Pak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karin. Apa kabar? Sehat. Sehat, luar biasa. Iya. Lama nggak berjumpa ya Pak? Kita sehat, yang penting menjaga imun dan olahraga. Betul sekali, imun dan iman juga penting Pak. Betul, dan jangan lupa protokol kesehatan. Betul sekali, makanya kita juga berjauhan begini ya Pak. Iya, jaga jarak, aman. Ya Pak, ini adalah hari yang sangat spesial sekali Pak. Ya. Kota Kediri hari jadi ke 1142. Ya. Artinya ulang tahun yang ke-11 abad lebih. Wow. Artinya kalau saya boleh catat berdasarkan prasasti Kwa, Kediri ini lahir tanggal 27 Juli 879 Masehi. Wow. Artinya abad ke-9 yang lalu. Ya. Bisa disebut kota Kediri merupakan kota tertua di negeri ini, Mbak Karin. Betul sekali, betul sekali. Selanjutnya kita ingin menyapa Gus Imam Mubarok sebagai budayawan Kediri dalam ulang tahun yang kota yang begitu tua, tentu meninggalkan berbagai macam budaya di luhung yang perlu kita lestarikan ya, Mbak, supaya kita tidak kehilangan jati diri kita. Ya. Gus Imam Mubarok barangkali bisa menyampaikan sebenarnya budaya apa yang kita jaga sekarang ini, budaya apa yang perlu kita lestarikan, tentu dikaitkan dengan kondisi kekinian saat ini yang kita lagi susah ini, Gus. Silakan, Gus. Ya, terima kasih. Kepada terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Muldoko, Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Kepala Bank Indonesia, Bapak Rektor IKA, Bapak Rektor Udinus, yang saya hormati guru saya, Kiai Haji Bapak Makrus, dan Ibu Siti Rokayah dari UMKM Kota Kediri. Pertama, Kota Kediri ini adalah kota yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui Kota Kediri, meskipun Kota Kediri hanya terdiri dari 3 kecamatan, tetapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh kota lain. Ya. Pertama, kita melihat seperti halnya di Jalan Doho saja. Jalan Doho ini adalah ibu kota kerajaan Erlangga yang bernama Dahanapura, berarti kota api di antara 2 gunung, yakni Gunung Kelud dan Gunung Wilis. Kalau ngomong lagi tentang bendera merah putih pernah dikibarkan oleh Jayakatwang atas kemenangan atas Singosari tahun 1293, tertulis dalam Prasasti Kudadu. Itu juga mengibarkan bendera merah putih di tahun itu. Belum lagi ditambah bahwa lambang Garuda pernah digunakan oleh Prabu Erlangga dan juga oleh Prabu Jayabaya. Jadi Erlangga menggunakan, Prabu Jayabaya yang terkenal dengan prasasti semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang, itu memiliki 3 lencana. 1 Ekanetra, yang kedua adalah Narasinga, yang ketiga adalah Garudia. Artinya apa? Bahwa Kediri yang notabene hanya 3 kecamatan sebagai ada kota daerah industri, perdagangan dan pawiatan atau pendidikan, itu memang sudah didesain oleh leluhur kita. Karena apa? Hampir semua pawiatan atau tempat pendidikan itu berada di barat sungai. Ya, di barat sungai. Ya, di barat sungai. Sementara di kota perdagangan itu berada di kota, yakni di Jalan Doho dan sekitarnya. Industri berada di timur, di wilayah Kecamatan Pesantren. Lah, di masa pandemi ini khususnya kita, kalau saya menyikapi sebagai tadi seperti halnya bahwa Pak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko mengatakan bahwa harus ada eksploitasi terhadap sejarah dan kebudayaan. Ada 3 hal yang perlu dicatat, bahwa sebuah negara, hancurnya sebuah negara
itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah bagaimana kita menghapuskan sejarah. Ya. Jadi menghapuskan sejarah. Menghapuskan sejarah, jika sudah menghapuskan sejarahnya, maka langkah kedua adalah bagaimana memutuskan. Ya, memutuskan. Memutuskan ini dibagi 2 lagi, memutuskan dengan leluhurnya yang ketiga. Kalau semua langkah-langkah ini sudah dilakukan, bagaimana kita bisa mikul dhuwur mendem jeru terhadap peninggalan-peninggalan luhur yang adiluhung yang harus kita lestarikan. Nah, daripada itu, maka bahwa langkah-langkah yang dilakukan Mas Abdullah Abu Bakar dan juga dari dukung oleh seluruh masyarakat Kota Kediri ini sungguh sangat luar biasa. Kalau saya ngomong bahwa ada tadi sampaikan semua pelayanan sudah oke. Sudah oke semua. Bagaimana sistem yang ada dalam masyarakat di Kota Kediri dengan keragaman yang ada, meskipun ada berbagai macam agama, tersemuanya guyup rukun dalam paguyuban antar umat beragama. Ini langkah yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan, kita harus melihat pada porsinya masing-masing. Yakni adalah bagaimana jangan sampai kita meninggalkan sejarah. Kediri ini tadi ada satu lagi yang mungkin saya perlu ceritakan. Kediri ini memiliki namanya jembatan namanya jembatan lama, namanya Brug over den Brantaste Kediri, karya Steve Westerban Murling. Ini jembatan dengan konstruksi besi pertama di Jawa, lebih tua dari jembatan Brooklyn di Manhattan City, New Jersey, Amerika Serikat. Luar biasa nih, baru tahu saya. Iya, jadi kalau kita melihat di era Gemeente tahun 1835, pola pemerintahan kolonial Belanda, Kediri ini Masya Allah, sangat luar biasa. Belum lagi ditambah, di era Kalingga itu dibagi 2, Kalingga Utara dan Selatan. Kalingga Utara di Jepara, Selatan ada di Keleng Kepung Kediri. Samkai Rasinga itu membuat sebuah karya besar terhadap sebuah tatanan hukum yang dikenal dengan nama Kalingga Dharma Sastra. Wah, ini luar biasa, ada 119 pasal. Nah, bahkan sampai-sampai kalau boleh ditanya saja kepada Bapak Presiden, siapa yang berani datang ke Kediri? Ini kan fenomena banget. Kenapa permasalahan saya, pertanyaan besar saya. Mas Abu dan saya juga berharap, Yai Kafa juga berharap bahwa Bapak Presiden itu berani datang ke Kediri biar menyemangati warganya. Tapi kenapa enggak takut gitu loh? Yang ditakutkan apa gitu loh? Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya, Gus ya? Oh, nggak perlu takut. Sowan aja Kiai Lirboyo, insya Allah nanti nggak masalah. Gitu loh. Iya. Jadi kalau mungkin sowan juga ke Syekh Wasil yang ada di Stonogedong, beliau dalam kitab Kakawin Hariwangsa itu dijelaskan sebagai sangat bijaksa, sebagai penasihat spiritualnya Prabu Jayabaya yang sangat terkenal. Lagi kalau sowan ke sana, saya kira itu kan sudah rentang dah. Kalingga itu, kalau Kalingga Dharma Sastra itu tahun 671, berarti sekarang sudah hampir 1000 tahun lebih. Mosok Cip anggap berlaku gitu kan? Iya. Ya bagus Gus. Saya berharap nanti waktu peresmian bandara, Bapak Presiden juga hadir di Kediri. Iya betul. Iya. Insya Allah begitu Gus. Ya. Oke, Gus, kalau boleh satu hal lagi yang barangkali kita perlu tahu, Gus. Percaya nggak, Gus, bahwa kota Kediri ini sebenarnya kota yang paling tua di Republik ini? Halo, Gus. Kalau menyebut kota tua, bahwa Kediri kota tua itu, Masya Allah, ada 3 negara terkaya di dunia. Wow. Dalam catatan Ingwei Taita di tahun abad ke-10, seorang pelancong Cina, ada 3 negara terkaya. Pertama adalah Bani Abbasiyah, yang kedua Sriwijaya, yang ketiga adalah Panjalu. Panjalu itu Kediri. Kediri ya. Jadi Panjalu itu Kediri. Menangkap Panjalu. Panjalu itu wilayahnya ada kalau melihat di Jawa, itu perbatasannya adalah sebelum penyatuan Jenggolo Panjalu tahun 1135, yang terkenal dengan Prasasti Hantang. Itu wilayah Panjalu itu kita dibagi 2, ada Jenggolo dan Panjalu. Kalau Jenggolo itu berada di daerah Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Pasuruan, Kanjuruhan, itu adalah daerah-daerah Jenggolo.
Sedangkan kita berada di Panjalu. Ya, baru tahun kejayaan Prabu Joyoboyo tahun 1135 ini disatukan. Bahkan dalam catatan itu wilayahnya sampai wilayah Papua. Jadi wilayah sampai wilayah Papua. Kebesaran Kediri ini Masya Allah, kalau dikatakan kota tua, ya kota tua. Karena di era Kalingga bahkan era Majapahit terakhir, ya namanya Wilwatik Tajanggala Kadiri di tahun abad ke-14 tahun 1478 itu menapaki jejak kembali apa yang dilakukan oleh Kartikia Singa, Raja Kalingga Selatan. Jadi Raja Majapahit terakhir mendirikan kerajaan Majapahit di Kediri dengan nama Jenggala Wilwatik Takadiri. Baik. Jadi kalau ngomong tentang Kediri, sekali lagi bahwa ini kota tua, kota inspirasi, kota yang sangat luar biasa. Saya kembali terus setiap saat mendukung baik kepada Mas Abu, kepada Mas Dito sebagai bupati, juga terus mengeksploitasi bagaimana apa yang ada yang kita miliki ini agar masyarakat, agar generasi muda khususnya mereka lebih mencintai Kediri dengan sejarah dan yang tidak mungkin akan kita bisa tinggalkan, dan itu akan menjadi inspirasi kita untuk seterusnya.